Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bila Allah bersama kita 99 juta, bahkan lebih dari itu, kekayaan Allah ada di dalam diri kita. Jebakan 99. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kisah inspiratif ini saya kutip dari cerita Agus Solihin, seorang CEO dan founder SCB, Service Culture Building Consulting, yang mengisahkan seorang yang sangat kaya, yang punya segala sesuatu, tetapi sedihnya dia selalu punya kegelisahan dalam hatinya. Sebaliknya, dia punya seorang tukang kebun yang hidupnya selalu bahagia. Lalu dia pergi kepada sahabatnya dan menanyakan hal itu. Lalu sahabatnya berkata, hati-hati, jebakan 99. Lalu dia bertanya, apa itu? Lalu temannya ini berkata, ambillah uang sebanyak 99 juta, masukkanlah ke dalam tas, dan tuliskanlah bahwa jumlah uang itu adalah 100 juta. Lalu berikanlah kepada seorang bawahanmu supaya ia memberikannya kepada tukang kebun. Lalu tukang kebunnya menerima uang itu, dan tukang kebunnya memang percaya bahwa jumlah uang itu adalah 100 juta. Sesampainya di rumah, dia membawa tas ini dan mencoba menghitung uang itu. Ketika dia hitung, rupanya jumlahnya 99 juta. Sekali lagi dia hitung, dan jumlahnya tetap sama, 99 juta. Mulai dia gelisah, dia berpikir, apakah ada yang tercecer atau orang yang menghantar uang itu barangkali mengambil 1 juta. Tetapi dia tetap pergi kepada tuannya mengungkapkan terima kasih, meskipun tidak lagi dengan wajah sebahagia biasanya. Lalu tuannya bergumam dalam hatinya, inilah jebakan 99. Apa itu? 1 juta dibandingkan 99 juta. Mana yang lebih banyak? Jauh lebih banyak 99 juta. Tetapi si tukang kebun itu lebih banyak memikirkan yang 1 juta. Dia lupa yang 99 juta. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengar bacaan sabda Tuhan hari ini yang berbicara tentang pelepasan para murid dalam sidang para pemuka agama orang Yahudi, kita mendengar, kita tahu kisah bagaimana mereka punya ketakutan, punya kegelisahan yang sangat besar pada masa sengsara Yesus, wafatnya, bahkan sampai beberapa waktu setelah kebangkitan Yesus. Mereka takut bahwa mereka akan mengalami penderitaan yang sama seperti Yesus. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama mereka. Dan itulah yang lebih menguasai hati dan pikiran mereka, 1 juta kegelisahan. Mereka lupa ada 99 juta, bahkan lebih, yang ada pada Yesus Putra Allah, yang jauh lebih kaya, lebih besar, lebih agung dari ketakutan mereka dan kegelisahan itu. Apa yang salah, Bapak Ibu Saudara-saudari? Seperti tukang kebun itu yang lebih banyak memikirkan 1 juta, seolah-olah ya 1 juta lebih besar daripada 99 juta. Para murid juga berpikir bahwa orang-orang Yahudi dan para pemuka agama mereka serta penderitaan yang mungkin menimpa mereka lebih besar daripada Yesus yang memang tampak begitu lemah, begitu kecil di mata mereka. Begitu juga dalam kisah Injil hari ini,
para murid masih punya pemikiran yang sama. Mereka pikir 5.000 orang laki-laki dan perempuan yang belum disebut dalam Injil itu lebih besar daripada Yesus anak Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Maka marilah melihat kebesaran dan keagungan Allah yang kita imani ini bersama Santo Fransiskus dari Assisi yang selalu merasa dirinya begitu hina di hadapan Allah yang Maha Agung itu. Mari kita lihat dan sadari itu. Dari yang kurang sekalipun, dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa melipat gandakannya dan membuatnya berlimpah-limpah. Dari orang yang tidak diperhitungkan, para nelayan, penakut, dan tidak terpelajar, ia bisa menampilkan hati yang tiada gentar, hati yang dibakar oleh Roh Kudus untuk mewartakan karya keselamatan Allah Paskah Kristus di hadapan para pemuka agama Yahudi yang saya yakin juga akan bertahan untuk sepanjang masa. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, inilah pesan indah dari Paskah Tuhan kita. Kita renungkan kembali liturgi cahaya dalam malam Paskah yang kita kenalkan beberapa waktu yang lalu, di mana kita diajak untuk melihat lilin Paskah sebagai simbol terang hidup sejati yang mau mengatakan apa? Yakni sebuah keniscayaan bahwa terang tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Sekecil apapun terang itu dan sebesar apapun kegelapan itu, saya kira itulah yang hendak disampaikan kepada kita. Itu juga dalam beberapa hari ini ketika Tuhan menyapa kita dengan kisah Nikodemus yang datang menjumpai Yesus pada malam hari. Malam hari adalah simbol kegelapan. Nikodemus datang dari kegelapan hatinya, yakni dari antara para pemuka agama Yahudi yang gagal mengenal Yesus. Tetapi ketika dia datang menjumpai Yesus, yang walaupun dalam malam hari, dalam kegelapan, Yesus dapat menerangi hatinya. Demikian Allah memilih kegelapan, kehinaan, kebodohan, dan kelemahan, sengsara dan salib untuk menyatakan cahaya, kemuliaan, kebijaksanaan, dan kekuatan hatinya untuk mengasihi kita umat manusia. Allah memasuki liang kubur, kegelapan yang paling mencekam itu, untuk menyatakan bahwa tidak ada kegelapan apapun yang dapat mengalahkan terang kehidupan sejati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bila Allah bersama kita, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bila Allah bersama kita, 99 juta, bahkan lebih dari itu, kekayaan Allah ada di dalam diri kita. Tuhan sungguh bangkit. Semoga kita juga sungguh bangkit bersamanya. Pace Ebene, Tuhan memberkati.